Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Fitriandini. Saya dari kelas 81 absen 26. Hari ini saya akan membacakan berita tentang penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Kendala bagi guru: 1. Guru kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. 2. Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. 3. Guru kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Kendala bagi orang tua: 1. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti kerja, urusan rumah, dan sebagainya. 2. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan motivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Kendala bagi siswa: 1. Siswa kesulitan konsentrasi belajar di rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. 2. Peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. 1. Ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja. Risiko putus sekolah dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19. Persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. 2. Penurunan capaian belajar. Kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi berbeda. Risiko learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari dari kelas 82 akan membacakan teks berita COVID hari ini. Selasa 11 Agustus 2020, India melaporkan pertambahan kasus baru tertinggi di dunia, bahkan jauh melampaui Amerika Serikat. India pagi ini melaporkan 53.016 kasus baru dalam 24 jam, sehingga total akumulasi sebesar 2.267.153 orang. Dengan 45.353 kematian dan sudah 1.581.640 pasien yang dinyatakan sembuh COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisal dari kelas 83 ingin membacakan berita terkait berita COVID-19 sekarang. Jakarta menjadi kota terbanyak kasus sembuh positif COVID-19. Jakarta menduduki posisi teratas dengan penambahan kasus sembuh dan positif COVID-19 terbanyak pada hari ini, 14 Agustus 2020. Jumlah tersebut dari data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19, bertambah 1.893 positif COVID-19 dari 21.918 spesimen diperiksa per 14 Agustus 2020. Kasus sembuh di Jakarta bertambah 558 orang, sedangkan konfirmasi positif COVID-19 ada 440 orang, penambahan pesembuh dari 34 provinsi ada 1.646 orang, sehingga akumulatif 80.952 orang. Dari data juga menunjukkan penambahan angka kesembuhan di Jakarta melebihi angka baru
angka kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Selain Jakarta, ada 8 provinsi lain dengan kasus sembuh lebih banyak dibanding kasus baru COVID-19. Ke-8 provinsi tersebut antara lain Kalimantan Selatan dengan 98 kasus baru dan 136 sembuh, Papua 42 kasus dan 105 sembuh, Kalimantan Tengah 30 kasus baru dan 37 sembuh, Sumatera Utara 25 kasus baru dan 35 orang sembuh. Di Sumatera Selatan ada 19 konfirmasi positif COVID-19 dan 64 sembuh. Di Yogyakarta 8 kasus baru dan 18 sembuh. Di Jambi ada 1 kasus sembuh dan Sulawesi Barat 7 orang sembuh. Jambi dan Sulawesi Barat nihil penambahan konfirmasi positif COVID-19. Adapun penambahan kasus baru COVID-19 hari ini ada 1.893 orang. Total akumulatif 125.396 orang. Kematian terkait COVID-19 ada 65 orang meninggal, sehingga akumulatif 5.723 orang meninggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Adi Fahri dari kelas 82 ingin membacakan berita tentang Menteri KKP mempersilahkan warga jual pulau di Buton. Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo mengatakan warga boleh menjual pulau pendek di Buton, Sulawesi Tenggara untuk kepentingan investasi. Namun pulau tidak boleh dijual kepada orang atau investor orang asing. Jual beli Pulau Buton, Sulawesi Tenggara oleh warga di sana boleh saja, asal pulau itu dijual untuk investor Indonesia, bukan untuk orang asing, ujar Edi kepada wartawan di Ambon, Maluku, Senin 31 Agustus. Ia mengatakan bahwa seluruh pulau yang berada di wilayah Indonesia memang dilarang dijual berdasarkan undang-undang. Akan tetapi selama itu mendatangkan investasi untuk memajukan daerah dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Putri Fajriani dari kelas 83 ingin membaca berita tentang sumber catat rekor tertinggi harian positif COVID-19. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Sumatera Barat atau Sumbar mengumumkan pada Minggu 23 Agustus 2020 bahwa terdapat 68 kasus baru di provinsi itu. Jumlah tersebut merupakan kasus positif harian tertinggi di Sumbar. Kasus tertinggi sebelumnya berjumlah 45 kasus, yakni pada 22 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Salma Salsabila dari kelas 81 absen 4 ingin membacakan berita. Ini 5 daerah di Indonesia dengan kasus positif corona tertinggi. Pertama ada DKI Jakarta sebanyak 32.267 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua ada Jawa Timur. Jawa Timur sebanyak 29.715 kasus positif. Tiga ada Jawa Tengah. Jawa Tengah tercatat sebanyak 12.188 kasus positif. Empat ada Sulawesi Selatan. Kasus positif sebanyak 11.376 kasus. Kelima ada Jawa Barat sebanyak 9.081 kasus positif. Itu dia berita yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Lazara dari kelas 82 yang menyampaikan berita terkini update kasus COVID-19 yang di dunia, yaitu 23 Agustus 2020, yaitu beritanya 23 juta orang terinfeksi kasus corona dan 10 negara dengan yang terbesarnya
yang terkena kasus corona, yaitu Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia, Afrika, Peru, Meksiko, Kolombia, Spanyol, dan Chile. Dalam negara yang terbanyak dalam kasus corona saat ini. Itu aja sampai dari berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Rokaya, saya Chandra dari kelas 81 ingin menyampaikan berita tentang COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, jumlah kasus COVID-19 hingga kini sudah menyentuh angka 154.000 kasus. Dengan rincian 108.000 orang sembuh dan 6.680 orang meninggal dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Salma Malaysia dari kelas 81 nomor absen 32. Saya akan membacakan berita tentang baru-baru ini yang sedang viral adanya unggahan di sosial media berupa uang kertas pecahan senilai 75.000. Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti membenarkan bahwa Bank Sentral akan merilis uang kertas senilai 75.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pagi ini akan menyampaikan berita Majalengka, tragedi kecelakaan kembali terjadi di tol Cikopa, Palimanan atau Cipali, 150 km arah Cirebon, Minggu 23 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan. Dari informasi yang dihimpun radar Cirebon, kecelakaan bermula ketika sebuah bus hilang kendali kemudian oleng dan menabrak truk yang sudah memperbaiki kerusakan di bahu jalan. Telah terjadi sebuah kecelakaan tunggal yang cukup hebat kemarin malam di tol Cipali pada tanggal 15 April 2015. Satu mobil mewah yang dikendarai oleh seorang anak muda yang bernama Ferdi. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi, yakni 120 km per jam. Mobil yang memiliki nomor polisi B3763AH tersebut telah menabrak pembatas jalan karena mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari dengan warna biru itu untung tidak menimbulkan kecelakaan dengan pengguna jalan yang lain, karena pada saat itu tol Cipali pun terlihat cukup macet pada arah yang sebaliknya. Untungnya pada saat kejadian, kecelakaan yang terjadi sama sekali tidak mengakibatkan adanya korban jiwa. Namun untuk pengemudi mobil Ferrari tersebut mengalami luka berat yang cukup parah dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit terdekat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Nafisa dari kelas 83 absen 19 akan membacakan berita hari ini. Gedung Kejagung masuk cagar budaya. Kejaksaan Agung RI harus berkoordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan untuk renovasi Gedung Kejagung yang terbakar, karena Gedung Kejagung RI terdaftar sebagai cagar budaya. Renovasi dan pemugaran harus dilakukan sesuai peraturan daerah dan Balai Perlindungan Cagar Budaya. Gubernur DKI Anies Baswedan meninjau kebakaran pada Sabtu malam.
Pemadaman kebakaran dilakukan hingga Minggu siang pada tanggal 23 bulan 8 tahun 2020. Saat ini polisi menunggu gedung benar-benar dingin untuk melakukan olah TKP. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jibril Islami, kelas 81. Update Corona Indonesia 23 Agustus 2020. Berdasarkan data Satgas Penanggulangan Bencana COVID-19 per 23 Agustus 2012 WIB, ada penambahan kasus baru yaitu 2037 kasus terkonfirmasi positif corona, sehingga total positif corona sebanyak 153.535. Sementara penambahan 2.302 kasus sembuh. Total sebanyak kasus sembuh virus corona menjadi sebanyak 100.705. Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah sebanyak 86 kasus. Total kasus meninggal dunia sebanyak 6.680. Sekian, terima kasih. Selamat siang, saya Okta Sofiana Fitri Arini akan membawakan berita tentang kecelakaan bus. Sofian, sopir bus Laksamana yang ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Sofian masih diperiksa intensif petugas Polsek Indramayu. Pria berumur 23 tahun itu juga mengalami luka-luka di bagian kepalanya. Saat disidik petugas, wajah Sofian masih berlumuran darah. Pemuda itu mengakui mengantuk dan kelelahan, sedangkan bus yang dibawanya tidak menyediakan sopir cadangan. Sementara itu, 6 jasad korban bus Laksamana yang terjun dan terbakar di Jurang Lawu Barata masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Imarona, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Barat. Berdasarkan data sementara, para korban berasal dari Kabupaten Garut, sedangkan untuk bangkai bus masih berada di TKP, dan seluruh korban telah berhasil dievakuasi. Berikut liputannya. Sekian berita dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Singgi dari kelas 83 ingin membacakan sebuah berita. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam di Jalan Tol Cipali pada tanggal 4 Maret 2015. Sebuah mobil mewah ini dikemudikan oleh seorang anak muda yang bernama Agus. Ia mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Mobil bernomor polisi B3641AH itu menabrak sebuah pembatas jalan sebab mengalami remblong pada mobilnya. Mobil Ferrari berwarna merah itu untungnya tidak membuat kecelakaan terlalu hebat, karena pada saat itu tol Cipali terlihat macet di arah sebaliknya. Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya saja sang pengemudi mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit terdekat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Saskia Putri Hermawan dari kelas 82. Di sini saya akan menyampaikan teks berita. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya dalam berita sekilas. Tepat pada tanggal 22 Agustus 2020 untuk mengabarkan berita-berita yang terpercaya
yang kami rangkum pada malam ini. Mengenai kebakaran besar landa Gedung Kejaksaan Agung, kebakaran api terus membakar Gedung Kejaksaan Agung yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Sabtu malam, api pertama kali muncul pada lantai paling atas pada sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lebih dari 30 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga saat ini. Pemadam masih terus mengawasi api. Api terus membesar dan merembet ke seluruh Gedung Kejaksaan Agung yang terdiri dari 6 lantai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Fadilah dari kelas 82, nomor urut absen 19. Saya akan membacakan update terbaru kasus COVID-19. Bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yuryanto kembali menyampaikan update terbaru dari kasus pasien positif virus corona COVID atau COVID-19 di Indonesia. Hari ini Yuri mengumumkan COVID-19 semakin banyak. Semua orang-orang harus berjaga-jaga dalam virus corona. Konfirmasi dari banyaknya pasien dari COVID-19 yaitu adalah 86.521, yang sembuh 45.401, yang meninggal dunia 4.143. Sekian dari saya Muhammad Fikri Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membaca berita tentang kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Cipali yang diduga karena remblong. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015 tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak di bawah umur. Pengendara ditengarai bernama Bagus. Dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Mobil bernomor polisi B5643 itu terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian ini diduga karena rem mobil blong. Untungnya, mobil Ferrari hitam itu tidak sampai membuat kecelakaan yang hebat. Hal tersebut karena saat kejadian tol dalam keadaan sepi dan kebetulan sudah dini hari. Kecelakaan yang bisa dikategorikan tunggal tersebut juga tidak hanya sampai merenggut korban jiwa. Hanya saja, Bagus si pengendara mobil terlihat mengalami luka berat. Hingga saat ini dirinya masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, inilah sekilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ika Kaila Putri. Besar banjir pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten. Para siswa harus meninggalkan alas kaki untuk berangkat sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir sehingga 30 hingga 50 cm membuat siswa harus berjalan ke sekolah tanpa menggunakan alas kaki. Tetapi siswa tetap semangat dalam belajar. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Sekian sekilas info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claudia Herawati dari kelas 81. Di sini saya akan membicarakan berita tentang peluncuran uang 75.000 di Indonesia. Kini Bank Indonesia telah resmi mengeluarkan uang 75.000 untuk memperingati HUT RI yang ke-75. Pada tanggal Senin 17 Agustus 2020, tepatnya pada Senin tanggal 17 Agustus 2020, Gubernur Periwarjio telah mengatakan uang peringatan kemerdekaan ke-75 tahun Republik Indonesia ini sudah dikeluarkan dan diedarkan sebagai alat pembayaran yang sah atau legal tender pada hari ini tanggal 17 Agustus 2020. Uang peringatan kemerdekaan ke-75 tahun ini juga merupakan uang peringatan sebagai persembahan kepada masyarakat bangsa Indonesia. Sebenarnya saat konferensi pers virtual pada tanggal 17 Agustus 2020. Sekian berita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dengan saya Raffiala Mentari Akza, kelas 81, nomor absen 29. Berita terkini, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra menilai pelayanan kesehatan anak menurun semenjak pandemi COVID-19. Ia berpendapat bahwa hal tersebut harus tetap dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Peran Pemda menjadi penting untuk menjabarkan teknis di lapangan terkait kesehatan. Selain masalah kesehatan, anak-anak juga mengalami tantangan dalam adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erdelia Subegirani, kelas 82. Saya ingin membacakan berita hari ini. Dengan judul 2 provinsi ini melaporkan 0 kasus positif COVID-19 per 12 Agustus. Sebanyak 2 provinsi di Indonesia tidak mengalami penambahan kasus baru COVID-19 pada hari ini Rabu 12 Agustus 2020. Hal tersebut berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang disampaikan Satgas Penanggulangan COVID-19. Adapun 2 provinsi yang melaporkan 0 kasus adalah Bangka Belitung dan Sulawesi Barat. Demikian berita yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adara Taufik dari kelas 81. Saya ingin menyampaikan berita tentang Gubernur Kalimantan Barat izinkan sekolah tatap muka di zona hijau corona. Gubernur Kalimantan Barat mengizinkan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah kabupaten kota yang berada di zona hijau, serta sudah tidak ditemukannya lagi kasus konfirmasi COVID-19 di kalangan guru dan murid. Gubernur mengatakan hingga saat ini Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kabupaten Kota telah menggelar swab dan rapid test terhadap guru dan murid sebagai salah satu syarat digelarnya sekolah tatap muka. Namun hingga saat ini masih ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di kalangan siswa dan guru pada sejumlah sekolah di kabupaten kota di Kalimantan Barat. Tercatat 13 Agustus 2020 ditemukan sebanyak 10 kasus konfirmasi baru di wilayah Kalimantan Barat. 8 diantaranya merupakan guru dari Kabupaten Melawi. Terhadap daerah dengan kategori zona hijau dan sudah tidak ditemukannya kasus konfirmasi COVID-19 baru, baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan sekolah. Gubernur mempersilahkan untuk membuka kembali proses belajar mengajar tatap muka. Jika selama proses belajar mengajar tatap muka tersebut telah berlangsung dan ditemukannya 1 kasus konfirmasi baru, Gubernur menyebut akan menutup kembali sekolah tersebut.
Untuk mengantisipasi penyebaran dan penularan COVID-19, Gubernur Kalimantan Barat mewajibkan kepada setiap daerah kabupaten kota di Kalimantan Barat untuk mengirimkan swab sebanyak 200 sampel untuk diperiksakan di laboratorium Rumah Sakit Untan Pontianak. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan Jidan, kelas 83 absen 13. Kita hari ini bisnis.com Jakarta guna memperingati HUT ke-75 tahun Republik Indonesia. Bank Indonesia merilis uang baru pecahan senilai Rp75.000 pada hari ini. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, membenarkan bahwa Bank Sentral akan merilis uang kertas senilai Rp75.000 guna menandai perayaan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Destri pun mengonfirmasi bahwa uang baru pecahan Rp75.000 bergambar proklamator RI Soekarno-Hatta, belatar kereta api dan pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan 1945. Adapun di sisi lain, uang ada siluet ragam wajah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Selain itu ada gambar-gambar satelit di sebelahnya. Rencananya peluncuran uang pecahan Rp75.000 akan dilakukan hari ini berdasarkan agenda yang diterima bisnis pada Senin 17 Agustus 2020. Gubernur Bank Indonesia jadwalkan merilis uang tersebut bersama Menteri Keuangan secara virtual yang bisa disaksikan di akun YouTube Bank Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Nur Fatma dari kelas 81. Saya ingin membacakan berita mengenai Jakarta menjadi kota terbanyak kasus sembuh positif COVID-19. Jakarta menduduki posisi teratas dengan penambahan kasus sembuh dan positif COVID-19 terbanyak pada hari ini. Jumlah tersebut dari data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Bertambah 1.893 positif COVID-19 dari 21.918 spesimen diperiksa per 13 Agustus 2020. Kasus sembuh Jakarta bertambah 550 orang, sedangkan konfirmasi positif COVID-19 ada 440 orang. Penambahan sembuh dari 34 provinsi ada 1.646 orang sehingga akumulatif 80.952 orang. Dari data juga menunjukkan penambahan angka kesembuhan di Jakarta melebihi angka kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Selain Jakarta, ada 8 provinsi lain dengan kasus sembuh lebih banyak dibanding kasus baru COVID-19. Ke-8 provinsi tersebut antara lain Kalimantan Selatan dengan 98 kasus baru dan 136 sembuh, Papua 42 kasus baru dan 105 sembuh, Kalimantan Tengah 30 kasus baru dan 37 sembuh, Sumatera Utara 25 kasus baru dan 35 sembuh. Di Sumatera Selatan ada 19 konfirmasi baru positif COVID-19 dan 64 sembuh. Di Yogyakarta 8 kasus baru dan 18 sembuh. Jambi ada 1 kasus baru sembuh dan Sulawesi Barat 7 orang sembuh. Jambi dan Sulawesi Barat nihil penambahan konfirmasi positif COVID-19. Adapun penambahan kasus baru COVID-19 hari ini ada 1.893 orang. Total akumulatif 125.396 orang. Kematian terkait COVID-19 ada 65 orang meninggal sehingga akumulatif 5.723 orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dari kelas 83, nomor absen 7. Saya ingin membaca
berita yang berjudul sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan yang terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete dan masuk jalan Haji Jian. Data petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan Demi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya macet terlelakkan. Macet dari utara, barat, timur kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di pos Fatmawati dan sekitar Kultur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Aura Ramadan dari kelas 81 ingin membacakan tentang berita kesehatan. Kesehatan adalah hal yang paling penting dan hal yang harus kita jaga dengan baik. Karena kalau kita tidak sehat, kita tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Dan kalau kita tidak sehat, kita akan menyesalinya di kemudian hari. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan yaitu mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung serat prebiotik, vitamin dan mineral serta berbagai antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, menjaga berat badan. Ketiga, minum cukup air. Keempat, tidur yang cukup. Kelima, biasakan cuci tangan pakai sabun. Dan keenam, biasakan keluar rumah pakai masker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Prasadira. Saya dari kelas 83 akan membacakan berita tentang ledakan dahsyat yang mengguncang Lebanon. Ledakan yang sangat besar terjadi di Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus 2020 petang. Akibat ledakan tersebut menewaskan 78 orang dan melukai hampir 4.000 orang. Jumlah korban tewas maupun luka-luka diperkirakan masih akan meningkat, mengingat proses evakuasi sampai saat ini masih terus berlangsung. Demikian hal itu disampaikan oleh Menteri Kesehatan Lebanon Hamad Hassan. Ledakan yang mengguncang Beirut menimbulkan kerusakan besar pada Istana Baghdad. Kediaman resmi Presiden Lebanon itu turut terdampak besarnya ledakan. Ledakan itu menghancurkan jendela lorong, pintu masuk, dan salon. Sebanyak 73 orang tewas dan 3.700 terluka dalam ledakan yang terjadi di kawasan pelabuhan kota Beirut. Selain itu, ledakan yang mengguncang Beirut pada Selasa sore terasa di pulau tetangga Siprus, sekitar 240 km jauhnya dari Lebanon. Menurut European Mediterranean Seismological Center, pejabat keamanan Lebanon mengungkapkan insiden ledakan tersebut diduga berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang merupakan pupuk pertanian dan disimpan di salah satu gudang di pelabuhan kota Beirut. Sekian berita tentang ledakan dahsyat yang mengguncang Lebanon. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.